Sebelum saya membahas materi teks eksplanasi lebih dalam, apakah teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Eksplanasi ini adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi. Nah, sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi ini antara lain aksi demonstrasi, tawuran, perperangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama faktual, dan yang kedua bersifat keilmuan, yang ketiga informatif, dan yang keempat membahas hal-hal yang bersifat umum. Pertama faktual. Faktual artinya teks eksplanasi membuat informasi yang nyata dan benar adanya. Kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosial. Ketiga, informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Nah, ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadi kejadian, bukan untuk membujuk si. Dan yang terakhir, yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Nah, teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pola pengembangan teks eksplanasi, ada dua pola pengembangan dalam membuat teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan proses, dan yang kedua, pola pengembangan sebab akibat. Pertama, contoh teks eksplanasi pola pengembangan proses. Nah, teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Berikut contohnya. Dan yang kedua, contoh teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan, begitu pun sebaliknya. Berikut contohnya. Bahasan selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa sih kaidah kebahasaan? Yaitu pedoman atau aturan kebahasaan untuk membuat suatu teks. Nah, teks eksplanasi juga mengandung beberapa kaidah yang terdiri dari konjungsi, pronomina penunjuk, kata pasif, kata denotatif, dan yang terakhir ada kata teknis. Selanjutnya ada struktur dan cara membuat teks eksplanasi. Setelah mengetahui ciri-ciri, pola pengembangan, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, sekarang kita berlatih membuat teks eksplanasi sendiri yuk. Nah, sebelum membuat teks eksplanasi, kita harus mengetahui struktur terlebih dahulu. Ada identifikasi fenomena, yang kedua penggambaran rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada ulasan. Dan yang terakhir, saya akan menggambarkan contoh dari teks eksplanasi sebagai berikut. Kesimpulan dari teks eksplanasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus sebab dan akibat suatu kejadian. Baik, cukup sekian pemateri dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.